goyang ombak gitu. Gitu. Jadi biar nggak nabrak ombak apa digoyangin mejanya gitu kan. Halo teman-teman, jadi kita di sini akan melakukan sebuah podcast dengan judul ya. Jadi kita bersama dengan narsumnya adalah Bang Calvin di sini, dan saya adalah Joseph. Dan saya Vivian Tanaya. Oke, jadi Bang Calvin ini adalah CEO founder dari iLead Gain Indonesia dan dia adalah seorang wirausaha juga, ya Bang? Betul. Oke, jadi mungkin kita langsung masuk ke topik aja ya Bang ya. Jadi kan seperti yang kita ketahui ya Bang. Jadi kan judul ini sebuah masalah ya buat kalangan mahasiswa, remaja kan. Nah, mungkin kalau misalnya boleh minta pendapat dari Abang nih ya. Jadi mengapa banyak remaja tuh Bang yang main judi online tuh? Menurut pengalaman gue nih, Ya. ngapa sih orang banyak yang main judi online gitu kan? Nah, jadi gue tuh sebenarnya tumbuh di lingkungan yang gak baik-baik banget lah. Jadi kenal sama siapa aja gitu kan. Nah, gue tuh sempet nanya ke salah satu teman gue yang suka banget dah main judi online pokoknya. Jadi apa sih yang dikasih sama judi online kan? Iya. Yang dikasih itu yang paling sering dijawab adalah kesenangan sesaat. Iya benar. Betul. Itu sih yang paling menjadi dasar orang nggak main judi online. Oh, berarti kalau misalkan menurut dari pengalaman Abang ya dari teman Abang itu dia bisa mendapatkan kesenangan saat ya. Iya, kalau misalkan betul. main judi online. Jadi mungkin kesenangan saat ini ketika dia menang gitu kan. Iya, betul. Jadi walaupun dia udah ngeluarin duit banyak, tapi kan ada saatnya dia bisa dapet tuh balik modal lagi kan. Iya. Nah dari situ dia mungkin seneng gitu ya. Ya dia istilahnya kayak otaknya tuh kecuci gitu, kayak kena cuci otak gitu lah istilahnya. Jadi kayak wah gue pengen banget nih menang terus dia apa deposit Iya. tiba-tiba habis duitnya kan. Tapi Iya. saya jatuh duitnya kan. Ya. Oh, lanjut Vivian. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih cara remaja tuh kebanyakan bisa tahu aja gitu ada situs judi online ini? Menurut kakak tuh gimana tuh? Kalau dari sepenglihatan gue sih, yang pertama sih yang paling sering ya. Iya. Dari website. Iya sebenarnya. Biasanya kalau misalnya anggaplah misalnya kita menonton kan film bajakan gitu ya. Oh. Ada tuh kan banyak iklan-iklannya ya, iklan-iklannya. Iya betul. Terus yang kedua mungkin kita lihat kan banyak tuh tiba-tiba ada SMS masuk. Nah berarti itu kan berarti dari mana sih orang dapat gitu kan? Ya. Itu dapatnya kalau setahu gue itu dari data kita yang bocor. Jadi itulah yang membuat ini iklannya banyak gitu kan ke nomor kita tiba-tiba padahal kita kan nggak pernah ngasih ke siapa-siapa. Oh gitu iya kan. benar ya. Ya, itu sih yang paling sering itu ya. Oh jujur nih dari Iya. Bang Calvin ini ya, gua baru tahu kalau misalkan dari data kita bocor ini ternyata itu bisa salah satu jadi pintu buat judul ini ya, iklan Iya, judul ini ya. jadi iklan. Oh kalau misalkan dari pengalaman aku kayak ngeliatnya di status Instagram tuh, kadang tuh aku juga gak ngerti gimana, tapi kalau misalkan kita kayak lagi ngeliatin SG orang kan. Iya, kadang suka ada ads-nya gitu ya. Iya, ads Kayak gitu kan banyak anak itu yang main sosmed juga ya, tapi kok bisa ada bocor di sosial media gitu. Iya, kalau misalkan menurut kamu gimana tuh? Kenapa bisa bocor sampai ke kayak gitu? Kalau itu sih itu mah kayak dari bawaan aplikasi ya, soalnya itu kan hitungannya ads kan. Iya benar iklan. Itu iklan. Jadi itu harus difilter dari aplikasinya sih. Iya, Nggak berarti itu bisa memang dari iklannya ya, dari harus aplikasi. difilter sih. Iya. Iklannya mungkin tuh ini gitu kan. Oh, jadi kalau misalkan menurut aku, ya benar sih dari kata Bang Calvin ini, kayak contoh kita pengen nonton bajakan juga kan, kayak ya contoh lah LK21 ya teman-teman kan, aku kan Bajakan, ketahuan nih suka nonton bajakan, ketahuan. Gak bener. ya jadi aku nonton gitu kan, banyak banget numpuk gitu, nomor satu web tuh kadang dia dari bawah sampai dari atas sampai bawah tuh benar banyak banget webnya. Iya. Ya benar sih emang
kalau misalnya kita tahu juga judul berarti benar-benar gampang kan pintu masuknya kan. Masuknya gampang. Jadi tergantung dari diri kita sendiri gimana cara kita nanggepin itu kan berarti. Iya betul. Jadi untuk selanjutnya nih Bang ya. Jadi menurut Abang tuh gimana sih Bang edukasi yang bisa meningkatkan kesadaran remaja buat bahaya dari judul ini Bang? Mungkin kalau buat edukasi sih sebenarnya yang paling penting itu dimulai dari lingkungan keluarga sih, sama lingkungan kita bergaul. Jadi itu harus ditanamin dari kecil lah, istilahnya. Janganlah ngakuin yang kayak gini, yang salah gitu kan. Janganlah judi online. Itu sih sebenarnya mindset yang harus ditanamin dari kita di keluarga, terus dari lingkungan sekitar kita juga sih. Ya sebenarnya dari pergaulan sih sebenarnya banyak yang kenanya selama ini. Iya benar. Karena temen yang ikut. Iya karena teman ikut. Kayak temennya, kadang tuh teman-teman suka yang kayak rekomendasi, gue dapat gitu. abis menang nih dari ini, Iya. ikutan gitu, akhirnya tergiur gitu kan. Tapi kan kadang orang juga nggak tahu ya dampak bahayanya dari si judi online ini gitu. Iya Dan sih. si pergaulan benar-benar sengaruh itu. Kalau misalkan dari pengalaman temen aku ya, jadi ada nih kan aku punya teman SMA, ada namanya Tut gitu kan. Jadi emang bener kata Bang Calvin tadi tuh dampak dari keluarga tuh juga berpengaruh ya buat bahaya dari judi online ini. Jadi dia tuh orang tuanya bapaknya pengangguran kan, terus yang kerja itu cuma mamanya doang. Jadi bapaknya ini main judul, terus habis itu akhirnya turunnya berpengaruh ke si temen aku ini. Dampak ya. Iya, nah jadi siapa ya temen aku ini dia benar kayak ada beberapa satu masa tuh dia kayak kita lagi nongkrong gitu bareng-bareng ya, dia masih muterin duit itu, maksudnya masih main. Bahkan kayak Udah bahaya banget itu. Udah gatel kan emang. Jadi jadi ada lelucon gitu ya di pas kita lagi main, dia naruh HP nih satu game gitu kan, terus habis itu kalau misalkan kan dia kan kayak hitungannya perkalian gitu kan, jadi dia tuh goyang ombak gitu. Gitu, jadi biar nggak nabrak ombak apa digoyangin mejanya gitu kan. Itu memang ya udah deh, memang mungkin berpengaruh gitu kan dari keluarga kan, terus akhirnya dibawa lagi ke pergaulan, terus dan untungnya aku sendiri sejauh ini belum ada histori judul, jujur aja nih. Keren. Aku belum ada histori bermain judul. Nah, nyambung dari dampak tadi nih. Kan tadi Joseph jelasin tentang ekonomi ya. Nah, apa aja sih menurut Bang Calvin dampak negatif dari judul ini selain dari ekonomi, tapi dari sosial juga? Kalau dari ekonomi tadi udah jelas ya. Iya. Jadi Jelas. jadi suka pinjem antar temannya gitu Iya, ya. Suka pinjam. Iya. Kalau kita lihat dari dampak sosial ya, pasti dia kan udah minjem ya, pasti Iya. di dampak sosialnya orang bakal jauhin dia. Pasti kayak istilahnya kayak teman red flag lah gitu. Iya. Teman red flag. Iya. Masa setiap ketemu minjem gitu kan. Iya benar sih. Itu sih kayak kalau orang udah ketagihan emang kayak gitu sih emang. Iya. Iya bahaya sih, itu bahaya. Jadi kalau misalkan dari penjelasan Bang Calvin ya, berarti si temennya ini istilahnya kayak red flag lah. Iya. Karena ya di mana-mana pun pasti pinjam duit dong segini, TF dana nanti ganti cash Ganti, gitu. Iya biasanya gitu kan Biasanya tuh. gitu. Kalau menang diganti. Gitu. Nah ya, tapi kalah gitu. Kalau lagi ya. Karena utang numpuk nggak keganti, ya udah itulah yang akhirnya menyebabkan temennya dijauhi. Iya. Kalau sekarang juga sih ini sih dari dampaknya tuh di sosial tuh paling gede sih sebenarnya kalau dari judul ini. Kalau kita lihat karena sekarang kan udah digital ya. Iya. Jadi semua jejak digital kita tuh ke record ya. record ya. Iya. Jadi itu tuh ngaruhnya sampai ke dunia kerja juga, ke dunia kerja, terus
karena itu jadinya kita mau melamar kerja jadi susah juga karena ada track record. Iya, ada track record dari Iya. kehidupan kita. Oh, berarti kelihatan tuh ya Bang ya, track record kalau kita pernah main gitu ya. Iya, bahkan kita gak cuma judul doang, bahkan kita misalnya kita ngepost apa itu semuanya ke track record. Makanya kita hati-hati sih kalau ada. Jujur kalau misalkan track record ini baru tahu kalau itu. Iya, baru tahu sih. Iya sih, bahaya sih itu. Terus ini abang ya, kalau misalkan dari topik kita ini ya, ada nggak sih bang hukuman pidana bagi bandar atau pelaku judi online? Gitu. Apa terus dan hukuman ini apakah udah sesuai gitu buat dari bandar atau masih pemain ini? Kalau kalau untuk hukuman pasti berat sih, berat banget kalau di sesuai hukum. Iya. Kalau untuk pemainnya, Iya. Nah kalau untuk pemain tuh kalau untuk sekarang kayak belum terlalu diangkat sih ya hukum yang ngatur pemainnya dihukum gitu. Tapi kalau untuk bandarnya ada pasti kalau ketahuan. Iya. Iya sih, aku gimana ya kalau misalkan jujur pengalaman aku juga kadang aneh-aneh aja gitu ya bang ya. Jadi aku waktu itu lagi main aplikasi yang bisa buat ketemu orang lain gitu kan. Ya tahu. Apa tuh dating apps? Ome. Oh, Ya, jadi terus aku main kan, maksudnya itu aku lagi main jadi lagi nongkrong, terus habis itu ya udah kita bosen kan, jadi kita main si Ome TV ini kan, kita ketemu orang lain, terus tiba-tiba nyamperin suatu ketika ketemu bandar, jadi secara langsung kan ngeliat dong kayak ruangan mereka tuh kayak gimana, ternyata gimana ya, mereka umur istilah kayak warnet bang. Iya. Belakang isi gitu, dia kayak gini, oh bang, mau nggak bang, wede gitu kan. Terus habis itu kayak, oh gimana bang, ya kita kayak cuma ngerespon doang kan, kayak bla gitu. Sampai dia sampai nyertain nomor lah ini katanya, oh iya bang nanti menang segini gitu. Sebenarnya ya udah kita iya terus skip aja, udah. Jadi kalau misalkan bisa dilihat kayak pandangan, maksudnya paling apa ada gambar kan, maksudnya bandar tuh kayak gimana sih kerjaannya, ternyata yang mereka kayak gitu di kayak warnet gitu lah istilahnya dia. Iya, kameranya ini jadi gue juga pernah kayak gitu pengalaman gue. Jadi itu bener-bener dia sih kayak warnet gitu. Iya. Kayak udah perusahaan gede gitu. Makanya itu. Iya. Jadi gimana? Berarti menurut Bang Baim hukum yang udah ada di Indonesia itu masih kurang ditonjolkan ya buat pemain-pemain yang ada gitu. Iya, Jadi betul. makanya tingkat pemain judi online juga masih tinggi ya Bang ya. Kalau Nah, kita lihat-lihat. Jadi menurut Bang Baim nih, pesan dan kesan untuk pemain judol dan juga ada nggak nih tips and trick untuk yang udah kecanduan tuh jadi lepas dari judol gitu? aduh, kalau untuk yang kecanduan sore rada susah ya. Susah sih. Itu harus direhabilitasi ya. Tapi Betul. kalau untuk pesan untuk generasi kita ya janganlah bermain judul tuh, jangan kita itu nggak berdampak, yang berdampak itu bukan hanya kita doang tapi sampai keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Jadi jangan sampai kecanduan judul. Oke, jadi kalau misalkan menurut Bang Calvin ini dampak dari judul ini menurut sangat luas ya guys ya. Jadi dia tuh bisa berpengaruh ke teman, bahkan bisa berpengaruh ke keluarga, bahkan bisa berpengaruh ke masa depan kita. Makanya tadi ya soal pekerjaan, bahkan memang ada track recordnya ketika kita bermain judul, maka ketika kita pengen melamar kerja, maka bisa dilihat lagi ya dari track record kita tuh gimana sih orangnya gitu. Jadi HRD bisa berpikir lagi gimana nih dia mau menerima kita apa enggak nih, karena track record kita tadi kan gitu sih. Jadi jangan sampai ya guys ya kecanduan judul. Bahkan kalau misalkan kata Bang Baim tadi, kalau udah kecanduan butuh direhab. Iya, rehab. Bukan ditegur lagi tuh lah. Karena susah ya, edukasi juga susah ya. Jadi judul tuh udah kayak 11-12 sama orang narkoba lah. Oh. Bahaya banget udah. Yang namanya kecanduan tuh.
Oke, jadi sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih Bang Terima kasih, Alvin Bang untuk Alvin. pendapat-pendapatnya ya. Jadi sekian teman-teman dari podcast kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk bagi kalian. Dan satu lagi, jangan sampai kecanduan judul. Sudah.